Pak, mohon pindah ke bagian belakang. Area ini hanya untuk penumpang kelas utama. Suara pramugari bergema di seluruh kabin pesawat, sementara beberapa kamera ponsel mulai merekam. Ardi Pranata, seorang pria berusia awal 40-an, menatap dari ponselnya tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Ia mengenakan celana jeans pudar, jaket abu-abu dengan tudung kepala, dan membawa tas kulit tua. Dari penampilannya, tak ada yang menunjukkan bahwa ia seorang pria berpengaruh atau kaya raya. Bagi penumpang di sekitarnya, Ardi hanyalah penumpang biasa yang salah tempat duduk. Pramugari bernama Sinta berdiri di depannya, mengetuk layar tablet dengan nada tak sabar. Pak, tidak dengar ya? Anda duduk di bagian yang salah. Ini kursi kelas utama. Ardi mengangkat boarding pass di tangannya. Nomor kursi 1A, kelas utama, ujarnya tenang. Mata Sinta menyipit, jelas tidak percaya. Tolong tunjukkan identitas Anda, katanya dengan nada meremehkan. Beberapa penumpang sekitar mulai mengeluarkan ponsel, menekan tombol live di Twitter. Tagar Skywatch muncul di layar mereka, memulai siaran langsung konfrontasi itu. Papan di gerbang 23 menampilkan tulisan merah menyala. Penerbangan 447 tujuan Jakarta lepas landas 37 menit lagi. Sinta memeriksa boarding pass seolah-olah itu uang palsu. Pramugari lain, Nadia, mendekat dan berbisik, tapi cukup keras untuk terdengar. Apa ada masalah? Sepertinya dia berbohong atau tidak paham prosedur, jawab Sinta dingin. Orang ini kelihatan bingung dengan kursinya. Ardi tetap duduk, sabuk pengaman terpasang, tas di bawah kakinya. Mbak, mungkin ada kesalahan sistem. Bisa dicek ulang, pintanya sopan. Sinta mengetik cepat di tabletnya, wajahnya mengeras. Data menunjukkan Anda beli tiket ekonomi. Silakan pindah ke belakang. Data itu salah, balas Ardi pelan, menunjukkan boarding pass di ponselnya. Kelas utama, 1A, sudah dibayar 3 minggu lalu. Seorang bapak tua di kursi 2A mencondongkan tubuh. Nak, lebih baik ke kursi ekonomi saja. Jangan bikin masalah. Beberapa penumpang mendukungnya, bersuara meremehkan. Mungkin dia salah pesan kelas, kata yang lain. Orang seperti ini sering salah paham sistem. Udara di kabin menegang, tegang tapi senyap. Ardi mengatupkan rahang, mengeluarkan kartu keanggotaan Platinum Atlantic Airways dan meletakkannya di meja. 6 tahun berturut-turut, 340.000 mil terbang. Sinta hanya melirik sekilas dan mendengus, sekarang siapapun bisa beli kartu ini online. Pak, segera pindah ke kursi Anda di belakang. Tagar Skywatch Live mulai meledak di media sosial, penumpang asal Indonesia dipermalukan di pesawat 447. Dalam 2 menit, 50 kali retweet. Pintu kokpit terbuka. Kapten James Rodrigo, 52 tahun, berambut perak rapi dan berseragam mulus, keluar. Apa masalahnya? Tanyanya tanpa menatap Ardi. Penumpang duduk di kursi salah, menolak pindah, jawab Sinta cepat. Kapten Rodrigo menatap sekilas ke arah Ardi, jaket lusuh, sepatu sneakers. Putusan diambil dalam sekejap, dan salah. Pak, Anda menunda keberangkatan. Silakan pindah sekarang ke kursi ekonomi. Ardi mendongak tenang. Kapten, ini kursi saya. Kelas utama, 1A, semua bukti ada di sini. Kapten tak melihat dokumen apapun. Pak, saya terbang 15 tahun. Saya tahu jika seseorang mencoba duduk di kelas utama tanpa haknya. Silakan pindah sebelum kami panggil keamanan bandara. Beberapa penumpang kelas utama mulai gelisah, seorang wanita di 3B mengangkat ponselnya merekam. Pengusaha di 4A mendongak dari laptopnya dengan raut tidak senang. Ardi mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Untuk dokumentasi, pukul 19.47, penerbangan 447, saya diminta pindah dari kursi yang saya bayar penuh meski punya semua dokumen. Kapten Rodrigo membentak, matikan ponselnya, jangan bikin keributan. Ardi tetap tenang. Saya hanya mendokumentasikan diskriminasi ini. Sementara itu, Sinta sudah memanggil keamanan lewat radio, perlu intervensi di gerbang 23, penumpang tak patuh. Bisa pindah saja, Mas, desak pria di 2A. Tidak usah ribut. Wanita di 3B ikut bicara, tapi dia punya boarding pass kelas utama, kenapa tidak dicek dulu? Wajah Sinta memerah, nadanya meninggi. Ibu, tolong jangan ikut campur.
Orang ini jelas pesan ekonomi dan ingin naik gratis. Ardi menelepon singkat, suara rendah, ya, saya akan terlambat sedikit. Mulai tanpa saya. Saya tangani sendiri. Kapten Rodrigo mendengarnya dan mendesis, dengan siapa Anda bicara? Siapa Anda sebenarnya? Ardi tak menjawab, hanya terus mencatat di ponselnya, tiap kata, tiap gerak mereka. Penonton live stream naik cepat, ratusan menyaksikan, komentar berdatangan, tidak masuk akal di tahun 2025 masih ada diskriminasi begini. Catat semuanya, tuntut mereka. Pengumuman bandara terdengar samar-samar, panggilan terakhir untuk penerbangan 447 tujuan Jakarta, seluruh penumpang dimohon segera naik pesawat. Di dalam kabin, situasi semakin tegang. Dua petugas keamanan bandara mendekat, Mika Santoso, veteran 20 tahun di layanan keamanan, dan rekannya Leo Tan. Mika, meskipun tak ada hubungan dengan Ardi walau nama mirip, segera menilai keadaan. Apa masalahnya? Tanya Mika dengan suara tenang, memandang Kapten Rodrigo. Penumpang ini menolak pindah dari kursi kelas utama ke kursi ekonominya, jawab Rodrigo cepat, nada menghakimi masih terdengar. Mika menoleh pada Ardi yang duduk rapi, tak bersuara, sabuk pengaman terpasang, dikelilingi pramugari dan penumpang yang memegang ponsel, merekam setiap detik. Pak, boleh saya lihat boarding pass Anda? Tanyanya sopan. Tanpa ragu, Ardi menyerahkan ponselnya. Mika memeriksa dengan cermat, lalu meminta KTP. Setelah mencocokkan data dengan sistem internal di radio portabelnya, dia berkata tenang tapi tegas, boarding pass ini asli. Kelas utama, kursi 1A. Sinta langsung memotong, suaranya ketus, itu pasti palsu. Orang ini ingin naik gratis. Mika menoleh padanya dengan alis terangkat. Mbak, tiket ini keluar langsung dari sistem maskapai. Bagaimana bisa palsu? Sinta terbata-bata. Maksud saya, ada cara-cara tertentu untuk menipu sistem. Keheningan menyelimuti kabin. Kata-kata, orang seperti dia, yang keluar sebelumnya dari bibir Sinta menggantung di udara. Beberapa penumpang mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ardi tetap duduk diam, tapi tatapannya bertemu dengan Mika, seorang pria yang sudah terlalu sering mendengar nada diskriminatif seperti ini. Pak Ardi, ujar Mika dengan nada menghormati, maukah Anda turun sebentar untuk verifikasi di gate? Saya akan mendampingi. Ardi menghela napas, mengangguk pelan. Ia berdiri, mengambil tas kulitnya. Saat ia melangkah, ponselnya bergetar, rapat direksi dipindahkan ke ruang A, rapat darurat. Wanita di kursi 3B sempat melihat pesan itu, keningnya berkerut. Rapat direksi, gumamnya. Layar di gerbang 23 kini menunjukkan penerbangan 447, delay 23 menit. Di pintu pesawat, Janet Wijaya, supervisor berpengalaman 12 tahun di Atlantic Airways Indonesia, berdiri menunggu. Ia pernah mulai sebagai pekerja bagasi dan naik pangkat perlahan. Reputasinya sebagai problem solver mumpuni terkenal di antara staf. Apa penyebab keterlambatan ini? Tanyanya pada Mika. Kami sedang verifikasi identitas penumpang ini, jawab Mika sambil menyerahkan dokumen Ardi. Janet memeriksa semua dokumen dengan detail. Boarding pass, KTP, kartu platinum frequent flyer. Semua valid. Pak Ardi Pranata, semua ini sah. Namun, karena ada keberatan dari kru kami, saya tawarkan solusi. Pindah ke kursi ekonomi, atau terbang dengan penerbangan berikutnya, katanya datar, formal, tanpa senyum. Ardi tetap tenang. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya duduk di kursi yang saya bayar. Mengapa saya harus pindah? Karena Anda berdebat dengan kru, jawab Janet cepat. Saya hanya menunjukkan bukti ketika dituduh berbohong, balas Ardi dengan nada sama tenangnya. Penonton mulai berkumpul di area boarding. Beberapa penumpang yang tadinya sudah naik, turun lagi untuk melihat drama ini. Live stream di TikTok dan Twitter meledak, #AtlanticBias trending. Jumlah penonton melonjak menjadi 1.500 orang dan terus bertambah. Komentar berdatangan, rekam semua, jangan biarkan ini ditutup-tutupi. Nama dia siapa? Carikan pengacara segera. Saham mereka pasti jatuh setelah ini. Ardi melirik jam tangannya, mungkin tanpa sadar. Tapi Janet melihatnya, sebuah jam tangan mewah, nilainya melebihi gajinya sebulan. Namun ia tetap bersikap keras. Pak, saya butuh jawaban sekarang.
Ekonomi atau penerbangan berikutnya? Bisakah saya bicara dengan manajer wilayah Anda? Tanya Ardi tenang. Saya manajer tertinggi di sini, jawab Janet sinis. Anda bisa buat keluhan online seperti penumpang lain. Beberapa penumpang kelas utama mulai ikut campur. Wanita di 3B berdiri, menyebutkan namanya Dr. Putri Yavos. Maaf, saya saksi. Pria ini duduk diam di kursinya, menunjukkan semua dokumen. Kenapa dia diturunkan? Ini urusan kami dengan Pak Ardi, potong Janet, mencoba meredam kerumunan. Dokter Putri mengangkat suaranya, saya juga penumpang yang bayar penuh, dan saya melihat diskriminasi terang-terangan di sini. Seorang pengusaha di kursi 4A menambahkan, benar, saya juga lihat. Tidak ada verifikasi, hanya asumsi dia tidak pantas duduk di sana. Jumlah penonton bertambah, kamera ponsel menyorot setiap detik. Tekanan semakin besar pada pihak maskapai. Janet tahu kendali situasi mulai lepas dari tangannya, tapi ia tetap mencoba memaksa. Pak Ardi, ini tawaran terakhir. Ekonomi atau keluar dari bandara, katanya, nada mulai bergetar. Ardi mengeluarkan ponselnya lagi, menelepon seseorang. Percakapan hanya berlangsung 47 detik, dengan kata-kata samar, tapi Dokter Putri yang berdiri dekat sempat mendengar. Rapat direksi, ruang A, segera. Matanya membesar. Rapat direksi? Penumpang kelas ekonomi? Pikirnya. Ardi menutup telepon, lalu mengangkat kepala, suaranya kini lebih tegas, berwibawa, diarahkan pada semua orang di sekitar. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Saya tahu Anda semua ingin segera tiba di Jakarta tepat waktu, katanya. Nada suaranya berubah, lebih berotoritas, membuat beberapa penumpang terdiam. Janet merasa ada sesuatu yang berubah drastis. Suaranya goyah ketika bertanya, boleh tahu tadi Anda telepon siapa? Ardi merogoh tas kulitnya, mengeluarkan dompet kartu elegan, mengambil satu kartu dan menyerahkannya pada Janet. Wajah Janet langsung memucat. Ardi Pranata, Direktur Utama, Pranata Group. Bisik-bisik menyebar di kerumunan. Direktur Utama? Grup bernilai miliaran? Pengusaha di 4A mencari informasi di Google. Matanya membesar. Astaga. Pranata Group, valuasi 2 miliar dolar, pemilik ratusan perusahaan global. Livestream meledak, komentar deras, dia bukan penumpang biasa. Atlantic Airways dalam masalah besar. Ini skandal internasional. Kerumunan di area boarding kini semakin padat. Para penumpang berdesakan ingin melihat langsung drama yang sedang terjadi. Kamera ponsel terus merekam, komentar di siaran langsung berloncatan, Atlantic Airways akan kolaps setelah ini, lihat muka supervisornya, pucat kayak kertas. Pranata Group itu perusahaan raksasa loh, mereka baru saja investasi miliaran di sektor penerbangan. Janet menggenggam kartu nama yang baru saja diberikan Ardi. Tangannya sedikit bergetar. Direktur Utama Pranata Group, nama yang baru ia baca, terasa seperti bom yang baru saja meledak di tangannya. Ia mendongak, menatap Ardi yang berdiri tegak, sorot matanya dingin tapi terkendali. Saya sarankan Anda menjawab telepon berikutnya yang akan masuk dalam 3 menit, kata Ardi pelan tapi tajam. Telepon itu tidak akan datang dari saya, tapi dari Dewan Direksi perusahaan Anda. Kerumunan penumpang menghirup napas bersamaan. Semua kamera ponsel mengarah pada Janet. Mika, petugas keamanan, menoleh pada rekannya Leo dengan ekspresi jelas, ini gawat. Di ruang kokpit, Kapten Rodrigo mendengar kabar melalui radio dari Mika, Pak Ardi Pranata adalah pemilik saham besar di Atlantic Airways. Kapten terdiam sesaat, mencoba mencerna. Tak lama kemudian, wajahnya berubah drastis, menyadari keputusan gegabah yang baru saja ia ambil. Ardi membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam. Ia meletakkannya di kursi terdekat, membuka halaman pertama, dan mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar terlihat jelas. Untuk yang belum tahu, katanya lantang agar semua mendengar, 6 bulan lalu, Pranata Group membeli 23% saham Atlantic Airways Indonesia. Kami adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Ledakan reaksi langsung terdengar di sekitar. Penumpang berbisik, beberapa berseru, astaga, ini gila. Jadi mereka mendiskriminasi pemilik maskapai sendiri? Kapten Rodrigo keluar dari kokpit dengan langkah terburu-buru, wajahnya kaku. Itu tidak mungkin, katanya gugup. Aku pasti akan diberitahu jika ada akuisisi sebesar ini. Ardi menoleh santai.
Kapten Rodrigo, Anda sudah terbang bersama Atlantic selama 15 tahun, dan catatan keselamatan Anda memang mengesankan. Kebetulan, saya sempat memeriksa profil kerja Anda dalam laporan internal perusahaan kami. Wajah Rodrigo memucat, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Memeriksa profil saya, suaranya tercekat. Ardi mengangguk sekali. Kami selalu meninjau semua karyawan kunci di perusahaan tempat kami berinvestasi. Prosedur standar. Nada suaranya datar, tapi efeknya seperti palu menghantam lantai. Seluruh kerumunan terdiam, hanya suara kamera ponsel yang masih merekam. Sinta, pramugari yang pertama kali menegur Ardi, berdiri di belakang Janet. Wajahnya memerah, matanya penuh rasa bersalah. Perlahan, ia menyadari bencana yang ia ciptakan. Seorang penumpang di belakang, seorang pria muda, berteriak sambil siaran langsung, "Hey guys, Atlantic Bias trending nomor 1. Lihat ini." Mereka salah menuduh direktur perusahaan sendiri sebagai penumpang kelas ekonomi. Ardi mengeluarkan dokumen kedua dari mapnya. Ini laporan pendapatan Atlantic Airways tahun 2024. Total pendapatan, 8,2 miliar dolar. Investasi dari Pranata Group, 1,9 miliar dolar. Dengan jumlah itu, saya pikir cukup jelas siapa yang berhak duduk di kursi kelas utama, bukan? Komentar di live stream meledak, plot twist terbaik sepanjang masa. Atlantic Airways selesai sudah. Janet berusaha memulihkan wibawanya, tapi suaranya goyah. Pak Ardi, ini hanya kesalahpahaman, tidak ada yang bermaksud. Ardi memotong dengan tenang, tapi tajam, tidak ada yang bermaksud? Sejak saya masuk pesawat, saya diperlakukan seperti penipu hanya karena penampilan saya. Tidak satupun dari kru mencoba memverifikasi dokumen saya. Anda semua hanya berasumsi bahwa orang berpakaian sederhana tidak pantas di kursi 1A. Suasana menegang. Banyak penumpang mengangguk setuju, beberapa bersuara mendukung, benar. Ini diskriminasi terang-terangan. Ardi mengeluarkan dokumen ketiga, sebuah laporan khusus. Setiap tahun, Pranata Group memesan rata-rata 847 penerbangan dengan Atlantic Airways. Total pengeluaran perjalanan kami 1,2 juta dolar per tahun. Dan hari ini, saya harus berdiri di sini, membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan layanan yang sudah saya bayar. Kapten Rodrigo dan Sinta saling pandang, jelas menyesal tapi terlalu terlambat. Mika, petugas keamanan, hanya menghela napas panjang, tahu skandal ini akan mendunia. Beberapa detik kemudian, radio Janet berdering. Suara operator panik terdengar, Supervisor Wijaya, hubungi kantor pusat segera. Prioritas darurat. Ardi melirik jamnya dan berkata pelan, tepat waktu. Suasana di area boarding kini seperti ruang sidang. Semua menunggu langkah berikutnya. Dr. Putri Avos berdiri di samping Ardi, wajahnya penuh amarah. Pak Ardi, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Tanyanya, suaranya lantang agar semua mendengar. Ardi memandang sekeliling, menatap semua kamera yang merekamnya, lalu menatap langsung pada Janet. Sekarang, katanya, nadanya berat penuh tekanan, kita akan bicarakan masalah ini di depan semua orang. Supaya tidak ada lagi penumpang yang harus mengalami penghinaan seperti saya. Kerumunan bersorak kecil, beberapa bertepuk tangan. Live stream melonjak ke 3.000 penonton, trending global mulai merangkak naik. Ardi menutup mapnya perlahan dan berkata dingin, saya sarankan Anda jawab telepon dari CEO perusahaan Anda. Karena setelah hari ini, Atlantic Airways tidak akan pernah sama lagi. Suara radio Janet kembali berdering, kali ini lebih mendesak. Operator pusat berkata lantang, Supervisor Wijaya, CEO Patricia Van Street ingin bicara langsung. Sambungan prioritas 1. Segera. Semua mata tertuju pada Janet, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar ketika ia mengangkat panggilan itu. Bu Patricia, suaranya bergetar. Janet, apa yang terjadi di gerbang 23? Suara sang CEO terdengar dingin dan tajam melalui pengeras suara, cukup keras untuk semua orang mendengar. Mengapa saya melihat siaran langsung dengan 150.000 penonton yang mempermalukan perusahaan kita? Janet menatap Ardi, kemudian ke arah kerumunan yang semakin bising. Ada sedikit salah paham, Bu. Salah paham? Suara Patricia meninggi. Anda sadar siapa penumpang yang sedang Anda perlakukan seperti kriminal? Itu pemegang saham terbesar kedua Atlantic Airways, Janet. Saya ingin Anda menyerahkan telepon pada beliau, sekarang.
Janet menoleh ke Ardi dengan wajah kalah. Ardi menerima telepon dengan gerakan tenang, namun tatapannya menusuk semua kru yang menatapnya. Halo, Patricia, suaranya terdengar mantap, terlatih, seperti seseorang yang terbiasa memimpin rapat Dewan Global. Ardi. Tolong katakan ini hanya lelucon buruk, suara Patricia terdengar cemas. Tolong katakan bahwa saya tidak sedang menyaksikan bencana PR terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Sayangnya tidak, jawab Ardi dingin. Ini nyata. Saya dilarang duduk di kursi yang saya bayar karena diskriminasi murni. Tidak ada verifikasi, hanya prasangka berdasarkan penampilan. Suasana di area boarding hening, bahkan napas para penonton terdengar. Semua kamera ponsel terangkat tinggi, merekam setiap kata. Ardi melanjutkan, video ini sudah menyebar luas. Saham perusahaan Anda turun 1,4% dalam 1 jam terakhir. Dan jika tidak ada langkah nyata, saya pastikan ini hanyalah permulaan. Patricia menarik napas dalam-dalam. Ardi, saya mohon, apa yang Anda butuhkan sekarang agar saya bisa menenangkan badai ini? Ardi menoleh ke kerumunan, lalu ke Janet, Sinta, dan Kapten Rodrigo. Pertama, semua staf yang terlibat dalam insiden ini harus dihentikan dari tugasnya segera. Kedua, saya ingin jaminan bahwa diskriminasi sistematis ini berhenti, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua penumpang. Patricia terdiam sejenak, lalu menjawab tegas, semua yang Anda minta akan ditindaklanjuti. Anda punya kata-kata saya. Ardi menutup sambungan dan mengembalikan ponsel ke Janet, yang kini menunduk, tidak berani menatapnya. Ia kemudian berbalik menghadap kerumunan dan berkata lantang, saudara-saudara, ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang jutaan penumpang yang setiap tahun diperlakukan tidak adil karena stereotip, prasangka, dan arogansi perusahaan yang seharusnya melayani mereka. Kerumunan bersorak setuju, beberapa bertepuk tangan keras. Siaran langsung mencapai 200.000 penonton, trending nomor 1 di platform global. Komentar mengalir deras, Pranata Grup pahlawan baru transportasi. Atlantic Airways harus bertanggung jawab penuh. Ardi mengeluarkan satu dokumen terakhir dari mapnya, berbeda dengan yang lain, disegel dengan tanda resmi. Tahun lalu, Atlantic Airways menerima donasi $500.000 untuk program pelatihan keberagaman dan anti-diskriminasi. Ia mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Tahukah Anda siapa yang memberikan donasi itu? Pranata Foundation. Yayasan saya. Seruan terkejut terdengar di seluruh area boarding. Beberapa orang terengah tak percaya, komentar live stream meledak, mereka mendiskriminasi penyandang dana mereka sendiri? Skandal terbesar tahun ini. Ardi menatap lurus ke kamera salah satu ponsel yang merekamnya. Saya mencoba membantu perusahaan ini berubah. Saya memberikan dana agar pelatihan anti-diskriminasi dijalankan. Tapi hari ini, saya mengalami sendiri bukti bahwa budaya diskriminatif itu masih ada, bahkan di kelas utama yang saya bayar. Hening menyelimuti area boarding, hanya suara notifikasi live stream yang terus berbunyi. Janet menggenggam radio erat, wajahnya tak berdaya. Sinta menunduk, menangis diam-diam menyadari besarnya kesalahan yang telah ia buat. Ardi menutup mapnya dengan gerakan mantap. Mulai hari ini, Atlantic Airways tidak akan lagi berani mempermalukan penumpang hanya karena prasangka bodoh. Saya pastikan kebijakan perusahaan ini akan berubah, bukan besok, tapi mulai sekarang. Mika, petugas keamanan, mendekati Ardi, suaranya rendah tapi penuh hormat. Pak Ardi, apakah Anda ingin saya kawal kembali ke pesawat? Ardi menatapnya, lalu menoleh pada seluruh penumpang yang berdiri mendukungnya. Kita semua akan kembali ke pesawat. Penerbangan ini akan berangkat, tapi dengan pesan jelas, setiap penumpang berhak mendapatkan perlakuan bermartabat. Sorak-sorai terdengar, beberapa penumpang bertepuk tangan, sebagian lainnya berseru mendukung. Kamera ponsel tak berhenti merekam, angka penonton menembus 250.000, mencetak rekor global untuk siaran langsung dari bandara. Ardi berjalan kembali ke pintu pesawat, semua mata mengikutinya. Janet dan Sinta menepi memberi jalan, wajah mereka penuh penyesalan. Kapten Rodrigo menunduk, tak berani berkata sepatah kata pun. Sebelum melangkah masuk, Ardi berhenti sejenak, menatap kamera salah satu penumpang, dan berkata pelan tapi jelas, hari ini, kita mulai mengubah sistem. Pesawat kembali tenang, tapi atmosfer di dalam kabin sudah berbeda sepenuhnya. Para penumpang yang tadinya ragu atau diam kini menatap Ardi Pranata dengan rasa hormat dan kagum. Bahkan beberapa dari mereka berbisik, pria ini baru saja mengubah sejarah maskapai ini di depan mata kita.
Ardi duduk kembali di kursinya, satu A kelas utama, dengan tenang. Tak ada lagi yang berani menyuruhnya pindah. Dokter Putri Avos yang duduk di kursi 3B mendekat, tersenyum hangat. Pak Ardi, apa yang Anda lakukan tadi luar biasa. Anda berdiri bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk semua orang yang pernah diperlakukan tidak adil. Ardi mengangguk kecil. Terima kasih, dokter. Tapi ini baru awal. Masih banyak yang harus dilakukan agar kejadian seperti ini tak terulang. Di luar kabin, Mika, petugas keamanan, sedang memberikan laporan pada tim pusat. Situasi sudah terkendali. Penumpang Ardi Pranata kembali ke tempatnya. Tidak ada ancaman keamanan, hanya masalah layanan yang akan jadi masalah besar bagi manajemen, katanya dengan nada diplomatis, meskipun semua orang tahu bahwa kata besar adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Sementara itu, di markas besar Atlantic Airways Indonesia, ruangan rapat darurat dipenuhi petinggi perusahaan. CEO Patricia Van Street duduk di ujung meja, wajahnya tegang. 3 layar besar menampilkan. Tombol keyboard 1 siaran langsung dari penumpang di gerbang 23. Tombol keyboard 2 grafik saham perusahaan yang merosot tajam. Tombol keyboard 3 tagar Atlantic Bias yang trending global. Ini bencana, gumam salah satu anggota dewan. Dalam 1 jam, harga saham turun hampir 2%. Jika kita tidak bertindak cepat, kerugian bisa mencapai ratusan juta dolar. Patricia mengetuk meja dengan pena. Saya akan bicara langsung dengan Ardi. Semua keputusan penting akan diambil sekarang juga, transparan di depan publik. Kita tidak bisa menunggu skandal ini meledak lebih besar. Siaran langsung terus berlanjut bahkan setelah Ardi duduk di kursinya. Penonton melonjak ke 300.000, menjadikannya rekor untuk sebuah insiden layanan penerbangan. Orang-orang di seluruh dunia meninggalkan komentar. Ini pelajaran untuk semua maskapai. Pranata Group baru saja menyelamatkan hak-hak penumpang global. Setiap diskriminasi harus dipublikasikan seperti ini. Kapten Rodrigo keluar lagi dari kokpit, kali ini dengan wajah berbeda, jelas dipenuhi rasa bersalah. Ia menunduk sedikit ketika berbicara, suaranya rendah, Pak Ardi, atas nama kru dan maskapai, saya mohon maaf atas perlakuan yang tidak pantas tadi. Kami salah menilai. Ardi memandangnya tenang, tanpa emosi berlebih. Kapten, masalahnya bukan hanya penilaian pribadi. Ini tentang budaya diskriminatif yang dibiarkan terjadi. Permintaan maaf baik, tapi sistemnya yang harus diperbaiki. Rodrigo tak mampu menjawab, hanya menunduk dalam diam, lalu kembali ke kokpit. Beberapa menit kemudian, telepon satelit pesawat berdering, disambungkan langsung ke speaker di kabin utama. Suara CEO Patricia terdengar jelas. Selamat malam, penumpang penerbangan 447. Saya Patricia Van Street, CEO Atlantic Airways. Kami ingin mengumumkan bahwa perusahaan kami meminta maaf secara resmi kepada Bapak Ardi Pranata dan seluruh penumpang atas insiden yang terjadi sebelum penerbangan ini. Beberapa penumpang terbelalak kaget, tak percaya mendengar pernyataan langsung dari pimpinan tertinggi maskapai. Patricia melanjutkan, suaranya tegas namun terdengar gentar. Perusahaan ini berdiri atas dasar pelayanan dan rasa hormat kepada setiap pelanggan. Malam ini kami telah gagal. Saya berkomitmen bahwa selama 72 jam ke depan, kebijakan kami akan direvisi total, pelatihan ulang anti-diskriminasi akan dilakukan, dan mekanisme pelaporan anonim akan dibuka untuk publik. Sorak-sorai terdengar dari penumpang. Dokter Putri menatap Ardi dengan kagum. Pak, Anda memaksa CEO maskapai meminta maaf secara terbuka di tengah penerbangan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ardi hanya tersenyum tipis. Kadang, cara tercepat untuk memperbaiki sistem adalah dengan menempatkannya di bawah sorotan publik. Sementara pesawat mulai bersiap untuk lepas landas kembali, Patricia berbicara dengan Dewan Direksi. Dalam 24 jam, Sinta Michel dan Kapten Rodrigo akan dihentikan tugasnya. Janet Wijaya diturunkan pangkatnya menjadi koordinator pelatihan, diwajibkan mengikuti konseling kesadaran bias, katanya, mengetik cepat pada laptopnya. Kita juga harus segera mengumumkan dana tambahan $500.000 untuk program pelatihan keberagaman tahap kedua. Kali ini diawasi langsung oleh Pranata Foundation. Seorang anggota dewan mengangkat tangan ragu. Tapi, Patricia, langkah ini akan mengakui kesalahan kita di depan publik. Itu bisa jadi bumerang secara hukum. Patricia menatapnya tajam. Kesalahan kita sudah direkam dan dilihat ratusan ribu orang.
Tidak ada lagi cara menutupinya. Satu-satunya jalan adalah bertanggung jawab sepenuhnya, sekarang juga. Di dalam pesawat, Ardi menutup laptopnya setelah membaca berita terbaru di ponselnya. Saham Atlantic Airways mulai stabil setelah pernyataan resmi CEO. Skandal diskriminasi maskapai memicu reformasi kebijakan dalam hitungan jam. Ia menatap keluar jendela, lampu-lampu landasan berkilauan di malam hari. Di kursi belakang, beberapa penumpang bertepuk tangan kecil, menghormati keberanian pria yang tidak hanya membela haknya, tapi hak semua penumpang. Dokter Putri bersandar ke depan dan berkata pelan, "Pak Ardi, saya rasa kisah ini tidak akan berhenti di sini. Apa langkah Anda berikutnya?" Ardi menoleh, sorot matanya penuh tekad. Langkah berikutnya adalah memastikan setiap maskapai di dunia paham bahwa diskriminasi tidak akan dibiarkan. Dan saya punya cara untuk memastikan itu terjadi. Pesawat 447 akhirnya bergerak menjauh dari gerbang 23, meskipun tertunda hampir 1 jam. Di dalam kabin kelas utama, atmosfernya masih terasa seperti ruang sidang terbuka, bukan sekadar penerbangan komersial. Semua penumpang tahu mereka baru saja menyaksikan momen yang akan mengguncang industri penerbangan. Ardi Pranata duduk tegak di kursinya, membuka laptop dan menulis beberapa catatan. Di layar, ia merancang dokumen rekomendasi perubahan kebijakan maskapai yang akan ia kirimkan ke Dewan Direksi Atlantic Airways segera setelah mendarat. Dr. Putri Avos, yang duduk di 3B, memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. "Pak Ardi, Anda benar-benar akan terus mendorong masalah ini sampai sistemnya berubah, ya?" tanya Dr. Putri. Ardi mengangkat kepalanya, menatapnya dengan serius. "Dokter, masalah ini jauh lebih besar dari kursi 1A. Ada ribuan penumpang di seluruh dunia yang mengalami hal serupa setiap tahun, tapi mereka tidak punya platform atau kekuatan untuk melawan. Saya berniat memastikan insiden ini menjadi pemicu perubahan global." Dr. Putri tersenyum kecil, kagum dengan tekadnya. "Anda berani, Pak. Banyak orang di posisi Anda mungkin hanya diam dan menggunakan pengaruhnya di balik layar." Ardi menggeleng pelan. "Diam hanya melindungi saya. Bicara bisa melindungi banyak orang lainnya." Sementara pesawat lepas landas, ruang rapat darurat di kantor pusat maskapai masih sibuk. CEO Patricia Van Street mengadakan telekonferensi darurat dengan para pemegang saham dan penasihat hukum. Suasana tegang, semua menyadari bahwa reputasi perusahaan sedang berada di tepi jurang. "Kita tidak lagi hanya menghadapi satu penumpang marah," kata Patricia dengan nada tegas. "Kita menghadapi gelombang kemarahan publik, potensi tuntutan hukum, dan krisis kepercayaan investor. Setiap langkah kita malam ini akan menentukan apakah Atlantic Airways bisa selamat atau tidak." Seorang penasihat hukum mengangkat suara, "Bu Patricia, jika kita mengikuti semua permintaan Pak Ardi, kita mungkin membuka peluang tuntutan hukum dari pihak lain di masa depan." Patricia mengetuk meja, menatapnya tajam. "Kalau kita tidak menindaklanjuti, besok perusahaan ini mungkin tidak punya masa depan sama sekali. Saham kita sudah turun 2% dalam 1 jam. Jika penurunan mencapai 5%, kita kehilangan miliaran dolar nilai pasar." Ia menoleh ke timnya. "Besok pagi, kita keluarkan pernyataan resmi, permintaan maaf publik, langkah reformasi, dan kolaborasi penuh dengan Pranata Group untuk menciptakan inisiatif martabat di udara. Tidak ada lagi ruang untuk diskriminasi dalam perusahaan ini." Lampu kabin diredupkan, sebagian besar penumpang berusaha tidur. Namun, beberapa masih menatap layar ponsel mereka, mengikuti arus komentar yang tak henti-hentinya di live stream. Jumlah penonton kini mencapai 500.000, menjadikannya salah satu siaran langsung paling banyak ditonton di media sosial malam itu. Ardi menyimpan laptopnya dan memandang keluar jendela. Kota di bawah terlihat seperti hamparan bintang. Dr. Putri berbisik pelan, "Pak Ardi, saya rasa ini akan menjadi studi kasus global. Anda menyadari itu?" Ardi tersenyum samar. "Jika kisah ini bisa mengubah kebijakan dan membuat perusahaan lebih manusiawi, maka biarlah seluruh dunia menyaksikannya." Tiba-tiba, ponsel satelit pribadi Ardi bergetar. Ia mengangkatnya, suara asisten pribadinya terdengar di ujung sana. "Pak, rapat darurat Dewan Direksi Pranata Group sudah selesai. Semua pihak mendukung langkah Anda. Kita siap mengkaji ulang kontrak dengan Atlantic Airways jika mereka tidak memenuhi tuntutan dalam 72 jam. Ardi menjawab singkat, "Bagus. Pastikan pesan itu sampai ke meja CEO Atlantic sebelum pesawat ini mendarat." Pesawat mendarat dengan selamat pada pukul 2.15 dini hari. Meski larut malam,
Gerbang kedatangan penuh dengan wartawan yang telah mendengar kisah ini melalui media sosial dan berita internasional yang meledak dalam hitungan jam. Begitu Ardi keluar dari pesawat, sorotan kamera dan mikrofon menyambutnya. Pertanyaan-pertanyaan menghujani. Pak Ardi, apa yang sebenarnya terjadi di gerbang 23? Apakah Anda akan menuntut Atlantic Airways? Apa langkah Anda berikutnya setelah insiden ini? Ardi mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Malam ini, saya tidak ingin fokus pada saya pribadi. Ini tentang prinsip. Tidak ada penumpang, siapapun mereka, yang pantas dipermalukan karena prasangka. Saya akan bekerja sama dengan Atlantic Airways dan semua maskapai lain untuk memastikan perlakuan bermartabat bagi setiap penumpang, dimanapun dan kapanpun. Sorakan dukungan terdengar di antara kerumunan wartawan dan penumpang lain yang ikut turun dari pesawat. Tagar martabat di udara mulai trending bersamaan dengan Atlantic Bias. Dalam waktu kurang dari 48 jam, tekanan publik dan pasar memaksa perusahaan bergerak cepat. Konferensi pers diadakan dengan Patricia Van Street berdiri di podium, wajahnya tegas tapi lelah. Di sampingnya, Ardi Pranata berdiri dengan tangan terlipat di depan dada. Patricia membuka konferensi dengan pernyataan jelas. Hari ini, kami mengumumkan inisiatif martabat di udara sebagai komitmen baru Atlantic Airways terhadap keadilan dan pelayanan yang setara bagi semua penumpang. Program ini akan tombol keyboard 1 memecat dan melarang kembali staf yang terbukti melakukan diskriminasi. Tombol keyboard 2 menyelenggarakan pelatihan anti-bias wajib untuk seluruh karyawan dalam waktu 30 hari. Tombol keyboard 3 membuka jalur pelaporan anonim di bawah pengawasan pihak ketiga. Tombol keyboard 4 mengalokasikan dana $500.000 tambahan untuk mendukung inklusivitas di dunia penerbangan. Sorak-sorai terdengar dari beberapa orang yang hadir. Ardi maju, berbicara singkat namun kuat. Ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan semua penumpang yang menolak diam ketika hak mereka diinjak. Tapi pekerjaan belum selesai. Kita baru saja memulai perjalanan panjang menuju sistem transportasi yang adil dan manusiawi. 3 minggu setelah insiden di gerbang 23, dunia penerbangan internasional masih membicarakan nama Ardi Pranata dan perubahan besar yang ia paksa Atlantic Airways lakukan. Tagar martabat di udara telah digunakan lebih dari 2 juta kali, memicu diskusi global tentang diskriminasi dalam transportasi udara. Di kantor pusat Pranata Group di Jakarta, ruang rapat lantai 45 dipenuhi tim eksekutif. Ardi duduk di ujung meja, matanya menatap layar besar yang menampilkan laporan terbaru dari berbagai media internasional. Asistennya, Maria Santoso, memberikan ringkasan cepat. Pak, hasil awal dari kerjasama kita dengan Atlantic Airways menunjukkan keluhan diskriminasi turun 67% dalam 2 minggu terakhir. 12 staf melaporkan kasus bias internal menggunakan sistem pelaporan anonim yang baru. Program pelatihan anti-bias telah diikuti oleh 5.000 karyawan dan akan selesai dalam 20 hari ke depan. Ardi mengangguk, lalu menatap timnya. Bagus. Tapi ini baru langkah awal. Saya ingin memastikan reformasi ini menular ke seluruh industri penerbangan, bukan hanya satu maskapai. Seorang direktur bertanya, Pak, apakah kita akan memperluas program ini ke perusahaan transportasi lain? Ardi menatapnya tajam. Bukan hanya akan. Kita harus. Banyak perusahaan lain yang punya masalah serupa tapi tak terekspos karena penumpangnya tidak punya kekuatan untuk melawan. Kita akan jadi suara mereka. Di New York, Patricia Van Street mengadakan konferensi pers internasional. Di belakangnya terpampang besar slogan baru maskapai itu, martabat untuk semua penumpang. Kami berkomitmen untuk menghapus semua bentuk diskriminasi, baik sadar maupun tidak, dalam layanan kami, kata Patricia. Mulai hari ini, setiap keluhan akan diverifikasi oleh lembaga independen. Kami juga bekerja sama dengan Pranata Foundation untuk mengembangkan program pelatihan kesadaran bias yang akan dibagikan ke maskapai lain. Wartawan bertanya, apakah langkah ini dilakukan semata-mata karena tekanan publik? Patricia menghela napas, jujur. Ya, tekanan publik mengingatkan kami bahwa keadilan bukan pilihan, tapi kewajiban. Saya pribadi berterima kasih pada Pak Ardi Pranata karena mengingatkan kami akan tanggung jawab itu. Ardi duduk di depan ratusan wartawan dalam sebuah forum publik. Mikrofon berjejer di depannya, kamera televisi dari berbagai saluran menyorot wajahnya. Moderator membuka dengan pertanyaan pertama. Pak Ardi, setelah semua yang terjadi, apa yang paling berkesan bagi Anda? Ardi tersenyum samar. Yang paling berkesan bukanlah permintaan maaf atau perubahan kebijakan.
Yang paling berkesan adalah pesan-pesan yang saya terima dari penumpang biasa, dari seluruh dunia, yang berkata, "Terima kasih karena telah bersuara untuk kami." Itu mengingatkan saya bahwa ini bukan perjuangan individu, tapi perjuangan kolektif. Seorang wartawan lain bertanya, "Apakah Anda akan menggugat Atlantic Airways atas perlakuan diskriminatif itu?" Ardi menggeleng pelan. "Tujuan saya bukan uang atau kompensasi. Tujuan saya adalah perubahan sistem. Jika kita hanya fokus pada ganti rugi, masalah yang lebih besar akan tetap ada. Saya ingin memastikan tak ada lagi penumpang yang harus merekam aib seperti yang saya alami hanya untuk mendapatkan keadilan." Tepuk tangan menggema di ruangan. Hashtag perubahan sistem segera meroket di media sosial. Beberapa hari kemudian, Pranata Foundation meluncurkan platform digital global bernama Suara Penumpang. Platform ini memungkinkan siapapun di seluruh dunia melaporkan kasus diskriminasi yang mereka alami di transportasi udara, darat, atau laut. Dalam waktu 48 jam, ribuan laporan masuk. Penumpang kulit berwarna yang sering ditanyai lebih ketat di boarding gate. Wanita berhijab yang dipaksa melepas penutup kepala tanpa alasan jelas. Penyandang disabilitas yang tidak diberikan fasilitas memadai. Ardi membaca laporan-laporan itu malam harinya. Matanya berkaca-kaca, tapi tekadnya semakin mengeras. Ia menulis catatan di bawah salah satu laporan, "Kita akan ubah ini. Jangan berhenti melapor. Suara kalian penting." Di sebuah gedung megah di Jenewa, ratusan eksekutif maskapai, pejabat pemerintah, dan aktivis hak asasi manusia berkumpul. Ardi Pranata berdiri di podium utama, mengenakan jas hitam sederhana, mikrofon di depannya. "Insiden di gerbang 23 hanyalah satu cerita," katanya lantang, menggema di aula. Tetapi di baliknya, ada jutaan cerita yang tidak pernah terdengar. Setiap hari, penumpang dipermalukan, didiskriminasi, atau diperlakukan tidak adil hanya karena penampilan, nama, atau keyakinan mereka. Ia menatap para CEO maskapai yang duduk di barisan depan. "Kita punya pilihan, melanjutkan sistem yang merugikan orang tanpa kekuatan melawan, atau membangun sistem baru yang berlandaskan martabat dan keadilan." Aula hening. Kamera dari seluruh dunia menyiarkan langsung pidatonya, disaksikan jutaan orang. Ardi menutup dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Tidak ada tiket kelas 1 atau ekonomi dalam hal hak asasi manusia. Semua penumpang berhak mendapatkan martabat yang sama. Beberapa menit kemudian, seorang eksekutif maskapai besar mendekati Ardi. "Pak Ardi, kami ingin bekerja sama dengan Pranata Foundation untuk membawa program pelatihan anti-bias ini ke perusahaan kami. Dunia butuh perubahan ini." Ardi mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. "Inilah yang saya harapkan sejak hari pertama. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menulis ulang masa depan." 6 bulan setelah insiden bersejarah di gerbang 23, dunia penerbangan internasional telah berubah secara signifikan. Atlantic Airways kini menjadi maskapai pertama yang mendapatkan sertifikasi Zero Discrimination Airline, sebuah standar baru yang dibuat oleh Pranata Foundation bekerja sama dengan lembaga hak asasi manusia global. Banyak maskapai lain mulai mengikuti jejak ini, takut menjadi sorotan publik jika mengabaikan reformasi serupa. Di Jakarta, Ardi Pranata duduk di ruang kerjanya di lantai 60 Menara Pranata Group. Dari balik jendela kaca, ia menatap kota yang berkilauan di malam hari. Maria Santoso, asistennya, masuk membawa berkas laporan. "Pak, laporan minggu ini menunjukkan 21 maskapai di Asia dan Eropa telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pranata Foundation," kata Maria. "Jumlah keluhan diskriminasi di industri penerbangan global turun 38% sejak insiden itu." Ardi menghela napas lega, namun wajahnya tetap serius. "Bagus, tapi kita belum selesai. Saya ingin pastikan angka itu turun hingga 0. Selama masih ada satu penumpang yang dipermalukan karena prasangka, pekerjaan kita belum tuntas." Maria mengangguk, kagum dengan keteguhan bosnya. "Pak, Anda tahu bahwa sekarang nama Anda disebut di seluruh dunia sebagai pahlawan penerbangan?" Ardi tersenyum tipis. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya penumpang yang tidak mau diam. Pahlawan sebenarnya adalah semua orang yang berani merekam, melapor, dan menuntut perubahan." CNN International menayangkan dokumenter berjudul Gerbang 23, Insiden yang Mengubah Penerbangan Dunia. Dalam film itu, momen ketika Ardi berdiri di depan puluhan kamera ponsel, menunjukkan dokumen kepemilikan sahamnya, diputar ulang jutaan kali di seluruh dunia.
Narator berkata, dalam waktu kurang dari 1 jam, seorang penumpang di Jakarta tidak hanya menuntut haknya, tapi memaksa perusahaan maskapai multinasional mereformasi kebijakannya. Insiden ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan ekonomi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan sosial. Rekaman itu menampilkan komentar netizen. Ardi mengubah dunia penerbangan dalam 45 menit. Dia bukan hanya membela dirinya, tapi semua penumpang yang pernah merasa tidak berharga. Di Singapura, sebuah aula besar dipenuhi ratusan staf maskapai dari berbagai negara. Di layar besar tertulis, pelatihan kesadaran bias modul Pranata Foundation. Seorang instruktur menjelaskan, setiap keputusan kecil yang diambil staf bandara dan kru pesawat dapat berdampak besar pada martabat penumpang. Tidak ada alasan untuk menghakimi berdasarkan penampilan, nama, atau keyakinan seseorang. Seorang peserta pelatihan, pramugari senior dari maskapai lain, berkata di sela istirahat, saya menonton insiden gerbang 23 secara langsung malam itu. Itu membuka mata saya. Saya tidak ingin jadi bagian dari masalah lagi. Saya ingin jadi bagian dari solusi. Program ini kini dijalankan di 37 maskapai besar, dan lebih dari 200.000 karyawan telah mengikuti sesi pelatihan. Suatu sore di Jakarta, Ardi menerima tamu khusus, Angela Thompson, wanita muda asal Amerika yang pernah mengirim pesan kepadanya setelah menonton siaran langsung insiden itu. Angela menceritakan bahwa dia juga pernah mengalami diskriminasi serupa, tapi sebelumnya tidak berani melawan. Pak Ardi, kata Angela, menahan emosi, video Anda malam itu mengubah hidup saya. Saya belajar bahwa kita tidak harus menerima perlakuan buruk hanya karena sistemnya tidak adil. Ardi menatapnya, penuh empati. Angela, keberanianmu untuk melapor juga penting. Suaramu akan membantu ribuan penumpang lain. Pranata Foundation kini mendukung Angela dalam gugatan class action terhadap maskapai yang mendiskriminasinya. Kasus itu disebut-sebut berpotensi menjadi presiden hukum internasional pertama yang memaksa seluruh industri penerbangan membuat protokol anti-diskriminasi yang mengikat secara global. Beberapa bulan kemudian, Ardi berdiri di podium ruang sidang PBB di Jenewa. Delegasi dari seluruh dunia hadir, termasuk perwakilan maskapai, pejabat pemerintah, dan organisasi hak asasi manusia. Insiden di gerbang 23, kata Ardi dengan suara mantap, bukan tentang seorang direktur yang dipermalukan di depan umum. Ini tentang jutaan penumpang yang setiap hari menghadapi diskriminasi tanpa suara, tanpa kamera, tanpa kesempatan melawan. Ia melanjutkan, hari ini, saya meminta PBB mendukung pembentukan Piagam Martabat Global, sebuah peraturan internasional yang memastikan setiap perusahaan transportasi, darat, laut, dan udara, wajib melindungi hak asasi setiap penumpang. Pidatonya disambut tepuk tangan bergemuruh. Banyak negara menyatakan dukungan langsung, dan beberapa maskapai berjanji menandatangani piagam itu segera setelah disahkan. Malam itu, Ardi kembali ke rumahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia duduk di balkon sambil menatap kota yang gemerlap. Maria mengirim pesan singkat, Pak, piagam martabat disetujui di tingkat awal PBB. Anda berhasil membuka jalan. Ardi tersenyum, menatap langit malam. Dalam hati ia berkata, satu insiden, satu suara, bisa mengubah dunia. Kini, setiap kursi di setiap pesawat akan diingat sebagai tempat yang harusnya memberi rasa aman, bukan rasa takut. 2 tahun setelah malam bersejarah di gerbang 23, dunia penerbangan internasional tidak lagi sama. Piagam Martabat Global kini telah disahkan oleh lebih dari 80 negara dan diadopsi oleh ratusan perusahaan transportasi di seluruh dunia. Setiap bandara besar kini memiliki pusat pengaduan cepat untuk penumpang yang mengalami diskriminasi, dan setiap maskapai wajib melaporkan data kasus secara publik setiap 3 bulan. Di Jakarta, Ardi Pranata berdiri di depan panggung konferensi hak asasi manusia dan transportasi dunia, acara tahunan yang lahir dari insiden itu. Aula raksasa dipenuhi 800 peserta, eksekutif maskapai, pengacara hak sipil, pejabat pemerintah, dan ratusan jurnalis. Di barisan depan, tampak Angela Thompson, wanita yang kini menjadi aktivis internasional setelah kasusnya memenangkan gugatan class action bersejarah melawan salah satu maskapai terbesar di AS. Ardi menghela napas pelan sebelum berbicara. Ia menatap ribuan mata yang tertuju padanya, sebagian penuh harapan, sebagian penuh rasa terinspirasi. Pidato Ardi. Saudara-saudara, suara Ardi menggelegar tenang namun penuh wibawa. 2 tahun lalu saya hanya seorang penumpang yang ingin duduk di kursi yang saya bayar. Tapi malam itu, di gerbang 23, kita semua belajar bahwa diskriminasi tidak mengenal kelas tiket.
Ketidakadilan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, jika kita memilih diam. Aula hening, semua mendengarkan setiap kata. Kita telah membuat langkah besar. Pelatihan anti-bias diterapkan global, sistem pelaporan dibuka, dan jutaan penumpang sekarang punya saluran untuk bersuara. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Hak asasi bukanlah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang harus terus kita jaga. Sorak tepuk tangan menggema di seluruh aula. Kamera televisi internasional menyiarkan pidato itu ke jutaan pemirsa di seluruh dunia. Setelah pidatonya, seorang wanita mendekat, bergetar sambil memegang tiket penerbangan lama yang usang. "Pak Ardi, nama saya Sarah Mitchell," katanya dalam bahasa Inggris yang bergetar. Ardi mengenal nama itu, ia adalah pramugari yang pertama kali memintanya pindah ke belakang 2 tahun lalu. Sarah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya kehilangan pekerjaan setelah insiden itu. Tapi sejak saat itu, saya belajar banyak tentang bias tidak sadar dan dampak yang bisa ditimbulkannya. Sekarang saya bekerja sebagai konsultan pelatihan keberagaman untuk maskapai-maskapai di Eropa. Saya ingin berterima kasih karena memberi saya kesempatan kedua untuk menebus kesalahan." Ardi menepuk bahunya dengan lembut. "Sarah, keberanianmu mengakui kesalahan dan mengubah diri adalah inti dari perubahan sistemik. Dunia tidak butuh orang sempurna. Dunia butuh orang yang berani memperbaiki kesalahannya." Mereka berdua disambut tepuk tangan panjang dari peserta konferensi. Beberapa orang berdiri, meneteskan air mata, menyadari bahwa kisah ini bukan hanya tentang melawan ketidakadilan, tapi juga tentang rekonsiliasi dan pertumbuhan manusia. Pranata Foundation kini memiliki kantor di 12 negara, mendanai bantuan hukum gratis bagi penumpang yang menjadi korban diskriminasi, dan menjalankan program edukasi untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Di bandara-bandara besar dunia, papan informasi baru bertuliskan, "Martabat adalah hak setiap penumpang." Jika Anda merasa diperlakukan tidak adil, laporkan segera. Atlantic Airways, yang dulu menjadi pusat skandal, kini menjadi contoh reformasi paling sukses di industri. Dalam 2 tahun, kepuasan pelanggan melonjak 45%, dan kasus diskriminasi resmi turun hingga 90%. CEO Patricia Van Street menyebut transformasi ini sebagai pelajaran paling berharga dalam sejarah perusahaan. Dalam wawancara penutup yang disiarkan global, seorang jurnalis bertanya kepada Ardi, "Pak Ardi, apa pesan Anda kepada dunia setelah 2 tahun perjalanan ini?" Ardi tersenyum, menatap kamera. "Saya ingin semua orang mengingat satu hal sederhana. Ketika kita melihat ketidakadilan, jangan hanya merasa marah atau sedih, lakukan sesuatu. Dokumentasikan, bersuara, dan tuntut pertanggungjawaban. Perubahan besar selalu dimulai dari satu suara kecil yang menolak diam." Ia berhenti sejenak, menambahkan dengan suara yang menggetarkan hati jutaan pemirsa. Di setiap pesawat, kereta, bus, atau kapal, tidak ada penumpang kelas 2 dalam hal martabat manusia. Setiap perjalanan harus membawa kita menuju dunia yang lebih adil. Sorak tepuk tangan panjang menggema, menutup konferensi dengan suasana haru. Tagar martabat untuk semua menduduki puncak tren global malam itu, mengingatkan dunia bahwa satu insiden di gerbang 23 telah menulis ulang aturan main industri transportasi selamanya.